Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah hubungan mereka yang kini tengah memanas, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Ya, pihak Ruben mengungkapkan jika Sarwenda telah mengajak berdiskusi secara langsung untuk membahas soal hak asuh atau pengasuhan anak-anak mereka. Langkah tersebut kabarnya ditempuh pihak Wanda sebagai upaya untuk mencari kesepahaman dan juga memastikan setiap keputusan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan serta kenyamanan anak-anak di masa mendatang. Hal ini sepertinya sejalan dengan keinginan pihak Ruben yang sebelumnya sempat melontarkan keinginan untuk menggugat hak asuh kedua putrinya, Thalia dan Tania, yang kini berada di tangan sang mantan istri. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Ruben terkait ajakan Sarwenda untuk berdiskusi bahas hak asuh anak? Benarkah Komnas Anak sarankan agar anak jangan dilibatkan dalam aktivitas live? Dan seperti apa pula dukungan Hotman Paris terhadap Ruben soal gugatan hak asuh anak dari tangan Wenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah perseteruan panas terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda, tiba-tiba saja kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, berbagi kabar mengejutkan. Ya, Minola mengungkapkan jika beberapa hari lalu pihak Sarwenda telah mengirimkan surat undangan untuk membahas berbagai persoalan terkait hak asuh anak. Namun Minola menyayangkan karena surat tersebut tidak mencantumkan waktu, tanggal, maupun lokasi pertemuan. Sehingga pihaknya lah yang diminta untuk menentukan sendiri detail pelaksanaannya. Menurut Minola, Ruben telah mengetahui dan mengikuti perkembangan terkait undangan tersebut. Dari omongan itu, saya harus katakan bahwa memang beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari kuasa hukumnya S. Ya, surat itu adalah surat untuk mencoba mengajak kami untuk duduk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan juga bertemu untuk membicarakan bagaimana realisasi daripada Akta 39 gitu loh. Baru sekarang ngomong Akta 39-nya, kan begitu. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tentang perlunya pertemuan itu, tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang disampaikan dalam surat itu. Justru dilemparkan lagi ke kita gitu loh. Jadi kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu, kapan untuk berbicara tentang hal itu dan di mana tempatnya. Jadi lucu, mengundang tapi tidak ada waktu dan tempatnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Artinya dia tidak ingin menentukan waktu tapi menyesuaikan dengan waktunya kita gitu. Tapi seharusnya kan yang sebaiknya itu ya undangan itu harus ada hari, waktu, dan tanggal gitu loh. Baru di bawah kita sampaikan lah. Tapi nggak apa-apa. Ya ini bukan suatu komentar, bukan satu kritikan, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi. Ada surat yang dikirimkan ke kita. Namun kita belum sampaikan jawaban secara tertulis karena kami harus menentukan waktu dan jadwal. Ya karena kan rekan kami tidak menentukan waktu dan jadwal, berarti kan kita yang harus menentukan waktu dan jadwal. Ruben saya sudah tanyakan, jadi artinya kita menghargai ya surat itu, artinya sudah membuka jalan untuk duduk menyelesaikan masalah ini. Saya sudah tanya Ruben, kira-kira Ruben kapan, bagaimana waktunya? Nah Ruben menyampaikan bahwa tanggal 22 Juni ini dia umroh. Nah jadi kemungkinan kalaupun misalnya ada waktu kesempatan untuk bertemu, maka itu mungkin akan terrealisasi di minggu pertama atau di sekitar bulan Juli. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan banyak pihak
termasuk dari pengacara senior Hotman Paris. Menurut Minola, dukungan itu menjadi semangat dan energi baru bagi Ruben di tengah langkahnya memperjuangkan hak asuh serta hak bertemu dengan anak-anaknya. Ya, jadi artinya seperti ini. Dukungan yang besar, dukungan besar baik masyarakat, baik dari KPAI maupun dari rekan-rekan sejawat advokat ya, terkait dengan masalah hak asuh ya. Hak asuh atas kedua anak tersebut karena memang kita sampaikan anak-anak itu saat ini tidak berada dalam lingkungan yang aman ya. Jadi artinya kami melihatnya bahwa memang faktanya memang seperti itu ya. Artinya memang faktanya seperti itu, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihi. Juga bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai karena masing-masing sudah menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta. KPAI juga melihat ya, rekan advokat senior Hotman Paris juga mungkin melihat ketika ditanyai pendapat ya, menyampaikan pendapat-pendapat yang memang memberikan support dan dukungan ya kepada Ruben untuk segera memproses gugatan untuk mengambil hak asuh terhadap anak-anaknya. Jadi ya atas nama Ruben ya kita sebagai kuasa hukum berterima kasih ya, berterima kasih karena support dari masyarakat itu dan juga dari berbagai macam pihak itu seperti energi baru ya, energi baru, kekuatan baru, semangat baru di tengah-tengah kesedihan Ruben dalam memperjuangkan haknya untuk bertemu dengan anak itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang baru juga bagi Ruben ya. Jadi terima kasih atas segala doa dan supportnya, atas upaya supaya kita segera melakukan gugatan, upaya hukum untuk mengambil hak asuh, kan begitu ya. Minola juga menyebut sebenarnya sudah ada sejumlah poin yang disepakati saat proses perceraian. Namun sayangnya hal tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satunya terkait kesepakatan pertemuan Ruben Onsu dengan anak-anaknya selama 3 hari dalam sepekan, yang justru tidak terrealisasi dengan baik. Menurut Minola, berbagai alasan yang diberikan membuat Ruben sebagai ayah kandung tidak memperoleh haknya untuk bertemu anak-anak secara maksimal. Masyarakat juga mendukung, memang faktanya ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya gitu ya. Yang pertama misalnya bahwa ada tindakan yang tidak mentaati apa yang sudah diperjanjikan jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya, artinya dalam proses perceraian tersebut dan ketika sudah masuk ke dalam perceraian, untuk mengantisipasi segala konsekuensi akibat perceraian itu, yang satu diantaranya adalah mengenai masalah anak, itu sudah diatur gitu ya, sudah diatur dan sudah disepakati tentang adanya waktu dengan ayah. Ini selalu terrealisasi dengan berbagai macam dalil, alasan dan pernyataan apapun itu ya. Apakah itu sibuk, apakah itu memang dulunya seperti itu. Nah ini sesuatu yang kalau menurut kami tidak dewasa. Karena ibu yang dewasa pasti dia akan memahami apa yang menjadi haknya dia dan apa yang menjadi kewajibannya dia. Salah satunya tentu adalah kewajibannya memberikan ruang dan waktu bagi anak-anak itu untuk bisa merasakan cinta kasih dari ayah, dan sudah juga disepakati bersama ada 2-3 hari dalam 1 minggu, itu harusnya direalisasikan gitu loh. Tidak ada alasan apapun yang membuat anak-anak tidak bisa ayah tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu. Tak hanya itu, Minola Sebayang pun mengungkapkan bahwa gugatan hak asuh anak ke pengadilan saat ini tengah dipersiapkan atas permintaan Ruben Onsu. Prosesnya pun sudah berjalan dan kemungkinan akan segera diajukan dalam waktu dekat. Minola lantas meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Hal yang artinya itu gentle, elegan. Jadi Ruben lebih memilih untuk melakukannya itu secara elegan, artinya dia menanyakan haknya itu kepada orang yang bersangkutan, kemudian mencoba memberikan pemahaman. Namun jika tidak, nah disinilah juga mulai bulat hati dan pikirannya untuk melakukan upaya mengambilnya itu melalui gugatan ya, seperti oleh banyak pihak dan termasuk oleh rekan advokat yang senior.
Jadi memang itu sudah kita persiapkan dan juga sudah ada permintaan dari Ruben agar itu dijalankan. Jadi artinya kan mungkin dalam waktu yang tidak lama itu mungkin akan bisa dilakukan. Dan ketika itu dilakukan ya kami berharap masyarakat tetap memberikan support, semangat kepada Ruben, dan juga mudah-mudahan proses dalam persidangannya juga. Menepikan penjelasan pihak Ruben terkait ajakan Sarwenda untuk berdiskusi bahas hak asuh anak. Tapi benarkah Komnas Anak sarankan agar anak jangan dilibatkan dalam aktivitas live? Sebelumnya, Komnas Anak mengingatkan agar anak tidak dilibatkan dalam aktivitas media sosial orang dewasa, termasuk siaran langsung atau live. Karena hal itu berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Terlebih, anak-anak tersebut terus berada dalam sorotan publik akibat pemberitaan mengenai kedua orang tuanya yang berstatus selebritas. Komnas Anak juga menyayangkan tindakan Sarwenda yang membawa anak saat melakukan live komersial karena terdapat sejumlah adegan yang tidak pantas disaksikan anak dan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang, itu kan jadi semuanya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi itu kan? Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak ke dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian pajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya apakah anak itu diminta persetujuannya untuk mau ikutan di live TikTok kan. Sementara itu, menanggapi wacana pihak Ruben Onsu yang ingin mengajukan gugatan balik hak asuh anak ke pengadilan, Komnas Anak menilai langkah tersebut sah dan merupakan hak setiap orang tua. Namun, Komnas Anak mengingatkan agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas dan tidak menjadi korban secara psikologis akibat perselisihan orang tuanya. Kalau untuk mengajukan hak perwalian anak itu atau hak pengasuhan anak itu sah-sah aja, setiap orang punya hak untuk mengajukan itu. Nanti dilihat lagi dari itu pengadilan ya, bisa melihat dokumen-dokumen itu apakah itu layak atau tidak untuk haknya dia dialihkan ya. Nanti pengadilan yang memutuskan itu. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana sebetulnya dalam perseteruan keluarga yang bercerai, jangan lupa ada anak yang harus kita perhatikan. Jangan sampai anak menjadi korban psikis terhadap perseteruan ini. Hentikanlah perseteruan ini, ya. Bicarakan baik-baik. Selalu ada ruang negosiasi kok untuk berdamai ya, seperti itu ya. Dari saran Komnas Anak agar anak jangan dilibatkan dalam aktivitas live. Lalu, seperti apa pula dukungan Hotman Paris terhadap Ruben soal gugatan hak asuh anak dari tangan Wenda? Mengejutkan. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea ternyata tergerak untuk ikut memberikan pandangan hukumnya mengenai kasus Ruben Onsu dan Sarwenda, utamanya terkait hak asuh anak.
Menurut Bang Hotman, jika benar Ruben Onsu ingin meminta hak asuh anaknya kembali, maka Ruben harus menggugat ulang ke pengadilan terkait pengambil alihan hak asuh anak-anak agar jatuh ke tangannya. Harus gugat lagi, nggak bisa ngambil gitu aja. Kalau dilanggar putusan pengadilan sebelumnya, gugat minta dirubah untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.